Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengolah data penelitian dengan menggunakan aplikasi SPSS. Baik, pada pengolahan data kali ini kita akan menggunakan data primer, yaitu data yang kita dapatkan dari hasil kuesioner. Ada beberapa tahapan yang akan kita lakukan dalam mengolah data, yaitu kita akan melakukan uji validitas, kemudian uji reliabilitas, kemudian uji asumsi klasik, dan yang terakhir adalah uji regresi linear. Sebelum itu kita harus menyiapkan bahan-bahannya terlebih dahulu, yaitu Excel dan juga aplikasi SPSS ya tentunya. Tahapan yang pertama adalah uji validitas, di mana uji validitas ini berguna untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur dan memperoleh data penelitian dari para responden. Ada dua cara yang dapat kita gunakan untuk mengetahui apakah suatu item itu valid atau tidak. Cara yang pertama yaitu dengan membandingkan antara R hitung dan R tabelnya. Kemudian cara yang kedua adalah dengan melihat nilai signifikansinya. Oke, langsung saja. Oke, sekarang kita buka aplikasi SPSS-nya. Oke, kemudian di sini saya sudah menyiapkan tabulasi data ya. Di sini saya gunakan 3 variabel ya. Ada X1, X2 dan juga variabel Y. Oke, sekarang kita kembali ke aplikasi SPSS. Kemudian kita ke variabel view. Kemudian di sini kita masukkan ya X1.1, X1.2, X1.3, X1.4, X1.5 dan total X1. Oke, kemudian kita ke data view. Ya, kita masukkan tabulasi data dari hasil kuesioner kita. Di sini saya menggunakan 100 responden. Kemudian kita copy. Selanjutnya di sini ada beberapa tools ya. Kita pilih analyze, kemudian correlate, kemudian bivariate. Kemudian di sini kita pindahkan semua ke bagian kanan sini ya. Selanjutnya pastikan bahwa correlation coefficient persennya di sini tercentang. Kemudian kita klik OK. Nah, kemudian akan muncul hasil seperti ini. Nah, X1.1, X1.2 dan seterusnya ini merupakan item yang kita miliki ya. Nah, kemudian di sini percent correlation ini merupakan nilai korelasinya atau bisa kita sebut sebagai R hitung. Kemudian di sini adalah nilai signifikansinya dan N ini merupakan jumlah dari responden ya. Kita gunakan 100 ya. Nah, selanjutnya kita perhatikan total yang di ujung sini. Nah, tadi cara untuk mengetahui apakah suatu item itu dikatakan valid atau tidak ada dua cara ya. Yang pertama dengan membandingkan antara R hitung dan R tabel, di mana suatu item itu dikatakan valid ketika R hitungnya itu lebih besar dari R tabel. Oke, selanjutnya kita perlu untuk mencari berapa nilai R tabel untuk responden yang sebanyak 100 ya. Nah, karena kita gunakan di sini 100 responden sehingga perlu kita mencari berapa nilai R tabelnya ya. Kita tinggal melihat dari R tabel untuk 100 responden. Nah, kalau untuk 100 responden itu nilai R tabelnya adalah 0,195.
Nah, kemudian kita membandingkan antara nilai R hitung dan nilai R tabel. Nah, kita lihat dulu dari item yang pertama X1.1. Di sini nilai R hitungnya adalah 0,732, di mana 0,732 ini lebih besar dari 0,195. Artinya untuk item yang pertama ini bisa kita katakan valid. Selanjutnya untuk X1.2, di sini nilai R hitungnya adalah 0,608, di mana 0,608 ini lebih besar dari 0,195, sehingga untuk item yang kedua ini juga bisa kita katakan valid. Selanjutnya X1.3, di sini nilai R hitungnya adalah 0,763, di mana nilai ini juga lebih besar dari 0,195, sehingga untuk item yang ketiga ini juga bisa kita katakan valid ya. Oke, selanjutnya X1.4, di sini nilainya 0,763, di mana ini juga lebih besar dari 0,195, sehingga ini juga bisa kita katakan valid. Nah, yang terakhir adalah 0,698, di mana 0,698 ini juga lebih besar dari 0,195. Ya, artinya ini juga valid. Nah, dari membandingkan antara R hitung dan R tabelnya ya, untuk item X1 ini ya, bisa kita katakan bahwa semua hasilnya adalah valid. Nah, oke, itu tadi cara yang pertama. Cara yang kedua adalah dengan melihat dari nilai signifikansinya, di mana suatu item itu dikatakan valid ketika nilai signifikansinya itu lebih kecil dari 0,05. Nah, kita lihat ya, untuk item yang pertama di sini nilai signifikansinya adalah 0,000, di mana ini lebih kecil dari 0,05. Artinya ini bisa kita katakan valid. Selanjutnya di sini juga 0,000, ini juga lebih kecil dari 0,05, ini juga bisa kita katakan valid. Selanjutnya untuk X1.3 juga sama ya, 0. Nah, ini juga lebih kecil dari 0,05, sehingga ini juga bisa kita katakan valid. Kemudian item berikutnya juga nilainya sama, 0,000. Ya, ini artinya juga lebih kecil dari 0,05, sehingga ini juga bisa kita katakan valid. Dan untuk item yang terakhir juga sama, 0,000, di mana ini lebih kecil dari 0,05, sehingga bisa kita simpulkan bahwa seluruh item untuk variabel X1 ini hasilnya adalah valid. Nah, untuk variabel X2 dan variabel Y itu juga bisa kalian uji ya, uji validitas dengan mengikuti tahapan yang sama. Tahapan yang kedua adalah uji reliabilitas, di mana uji reliabilitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah kuesioner memiliki konsistensi apabila dilakukan pengujian secara berulang-ulang atau terus-menerus. Dasar pengambilan uji reliabilitas Cronbach Alpha menurut Wiratna Suarjeni tahun 2014, suatu kuesioner itu dikatakan reliable apabila nilai Cronbach alfanya lebih besar dari 0,6. Nah, ini tadi ya, ini data yang tadi ya untuk variabel X1-nya. Kemudian di sini sama ya, tadi kita masukkan di variabel view, kemudian kita ke data view ya, kita copy data dari Excel. Kemudian di sini ada beberapa tools
Untuk uji reliabilitas itu kita pilih analyze, kemudian scale, kemudian reliability analysis ya, kemudian kita masukkan semua ke kanan kecuali totalnya ya. Nah, jadi semua itemnya kita masukkan kecuali totalnya. Kemudian kita ke statistik di atas, kemudian klik scale if item delete, kemudian continue dan klik OK. Nah, kemudian di sini muncul nilai reliability-nya ya. Nah, di sini kita bisa melihat ya bahwa nilai Cronbach alfanya di sini adalah 0,752, di mana 0,752 ini lebih besar dari 0,6, sehingga kuesioner kita ini bisa kita katakan reliable. Nah, untuk selanjutnya untuk variabel X2 dan variabel Y itu juga kalian bisa melakukan uji reliabilitas dengan melakukan tahapan yang sama seperti sekarang. Tahapan yang ketiga adalah uji asumsi klasik, di mana uji asumsi klasik ini bertujuan untuk memberikan kepastian bahwa persamaan regresi yang didapatkan ini memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias dan juga konsisten. Ada 3 tahapan dalam uji asumsi klasik. Yang pertama yaitu uji normalitas, kemudian yang kedua adalah uji multikolinearitas, dan yang ketiga adalah uji heteroskedastisitas. Yang pertama adalah uji normalitas ya, di mana uji normalitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen dan juga variabel dependennya ini berdistribusi normal atau tidak. Ya, di mana suatu model regresi itu dikatakan baik apabila memiliki nilai residual yang berdistribusi normal. Oke, langsung aja kita ke SPSS kembali ya. Kemudian kita ke variable view ya, ingat selalu ke variable view. Nah, karena di sini kita memiliki 3 variabel, ada variabel X1, X2 dan variabel Y, maka kita masukkan di variabel view di sini X1, X2 dan Y. Nah, untuk uji normalitas atau untuk uji asumsi klasik ya, itu kita hanya memasukkan totalannya saja ya. Kita masukkan totalan untuk X1, kemudian kita copy masukkan ke sini. Nah, untuk X2 juga sama, kita copy lalu masukkan. Oh, yang tadi terganti ya. Ini nih. Oke. Nah, ini juga kita copy. Oke. Selanjutnya kita pilih tools analyze, kemudian regression ya, kemudian kita klik linear, kemudian kita masukkan variabel independen ke sini dan variabel dependen ke sini, lalu kita klik statistics ya, pastikan bahwa model fitnya ini sudah tercentang ya, dan kita klik lagi di sini lalu continue, kemudian plots-nya jangan sampai tertukar ini ya, ini untuk variabel X nya dan yang ini untuk variabel Y. Kemudian histogram normal probability plot, kita klik continue, save, kita klik di sini continue. Oke.
Nah, kemudian akan muncul hasil seperti ini ya. Nah, untuk uji normalitas itu sendiri, kita bisa melihat apakah model regresi yang kita gunakan ini berdistribusi normal atau tidak dengan 3 cara ya. Yang pertama itu kita bisa melihat berdasarkan histogram. Kemudian yang kedua kita bisa melihat berdasarkan p-plot, dan yang ketiga kita bisa melihat berdasarkan Kolmogorov-Smirnov ya. Nah, oke, kita gunakan cara yang pertama dulu ya. Kita melihat dari atau berdasarkan histogramnya. Nah, ini dia histogramnya. Nah, bisa kita lihat ya di sini bahwa di sini dia berbentuk seperti gunung ya. Nah, kalau berbentuk seperti gunung seperti ini, maka bisa kita katakan bahwa model regresi yang kita gunakan ini berdistribusi normal. Jika dia berbentuk lurus ya, maka itu dikatakan tidak normal ya. Nah, tapi kita tidak boleh hanya melihat dari atau berdasarkan histogramnya saja. Ya, kita cek lagi ya, kita lihat lagi berdasarkan p-plotnya. Nah, kemudian kita lihat di sini nih p-plotnya. Nah, kalau titik-titiknya ini mengikuti garis diagonalnya, maka bisa kita katakan bahwa model regresi yang kita gunakan ini berdistribusi normal. Seandainya titik-titiknya ini menyebar dan tidak mengikuti garis diagonalnya, artinya model regresi yang kita gunakan tidak berdistribusi normal. Tapi karena ini mengikuti garis diagonalnya, maka bisa kita katakan bahwa berdistribusi normal ya. Oke, selanjutnya cara yang ketiga ini adalah kita melihat berdasarkan Kolmogorov-Smirnovnya. Nah, caranya itu kita kembali ke aplikasi SPSS ya. Di sini kemudian kita klik analyze, kemudian kita klik non parametric test legacy one sample KS ya. Kemudian di sini kita masukkan, pindahkan ke bagian kanan, kemudian kita klik OK. Nah, di sini sudah kelihatan ya. Nah, suatu model regresi itu dikatakan berdistribusi normal ya berdasarkan Kolmogorov-Smirnov testnya itu jika nilai signifikansinya itu lebih besar dari 0,05. Nah, kita lihat nih dari sini nilai signifikansinya itu 0,141. Artinya bisa kita katakan bahwa berdasarkan one sample Kolmogorov-Smirnov testnya ini bisa kita katakan berdistribusi normal karena nilai signifikansinya itu lebih besar dari 0,05. Selanjutnya adalah uji multikolinearitas ya, di mana uji multikolinearitas ini bertujuan untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas pada model regresi yang kita gunakan. Nah, untuk melihat uji multikolinearitas kita bisa lihat dari koefisiennya di sini ya. Nah, ada 2 cara yang bisa kita gunakan. Yang pertama yaitu kita melihat dari nilai VIF-nya ya. Nah, dari sini VIF atau variance inflation factornya ini harus lebih kecil dari 10. Maka bisa kita katakan tidak terjadi multikolinearitas. Nah, kemudian yang kedua yaitu kita lihat dari collinearity tolerance-nya ini dia harus lebih besar dari 0,1. Nah, kita lihat dulu dari VIF-nya ini dia lebih kecil dari 10 enggak? Nah, ternyata di sini 1,029. Artinya ini lebih kecil dari 10. Ya. Nah, kita lihat lagi nih dari nilai collinearity tolerance-nya ini dia lebih besar dari 0,1 enggak? Nah, ternyata dia lebih besar dari 0,1 ya, karena di sini 0,972. Artinya ya bisa kita katakan bahwa model regresi yang kita gunakan ini tidak terjadi multikolinearitas ya.
Nah, sehingga untuk interpretasinya bisa kita tuliskan seperti ini. Nah, berdasarkan tabel tersebut ya diketahui bahwa nilai VIF untuk variabel X1 dan variabel X2 adalah 1,029, di mana ini lebih kecil dari 10, dan nilai collinearity tolerance-nya ini sebesar 0,972, di mana ini lebih besar dari 0,1 ya. Maka dapat dikatakan bahwa pada model regresi yang digunakan ini tidak terjadi multikolinearitas. Nah, selanjutnya adalah uji heteroskedastisitas, di mana uji heteroskedastisitas ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas pada model regresi yang kita gunakan. Nah, untuk uji heteroskedastisitas kita bisa lihat di scatter plotnya ya. Jika titik-titiknya ini menyebar ya, maka bisa kita katakan bahwa model regresi yang kita gunakan itu tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, jadi kalau dia titik-titiknya ini berkumpul di satu tempat ya, artinya terjadi heteroskedastisitas ya. Nah, tetapi karena ini menyebar, maka bisa kita katakan bahwa model regresi kita ini tidak terjadi heteroskedastisitas ya. Tahapan yang keempat atau tahapan yang terakhir adalah uji regresi linear, di mana uji regresi linear ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya. Nah, di dalam uji regresi linear ini ada beberapa tahapan ya. Yang pertama yaitu kita akan melakukan uji T, di mana uji T ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh secara parsial yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen. Kemudian yang kedua yaitu uji F, di mana uji F ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh secara simultan yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen. Selanjutnya ada uji koefisien determinasi, di mana ini bertujuan untuk mengetahui berapa persen sih pengaruh yang diberikan variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen ya. Nah, di sini ada perumusan hipotesis. Ada hipotesis 1, hipotesis 2, hipotesis 3 ya, karena di sini kita menggunakan 2 variabel independen dan 1 variabel dependen. Nah, untuk hipotesis 1 terdapat pengaruh X1 terhadap Y, hipotesis 2 terdapat pengaruh X2 terhadap Y, dan hipotesis 3 terdapat pengaruh X1 dan X2 terhadap Y ya. Nah, untuk tingkat kepercayaannya itu 95%, di mana alfa sama dengan 0,05. Nah, selanjutnya dasar pengambilan keputusan untuk uji T itu adalah apabila nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 dan nilai T hitung lebih besar dari T tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Begitu juga sebaliknya, apabila nilai signifikansinya itu lebih besar dari 0,05 dan nilai T hitung lebih kecil dari nilai T tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Nah, untuk uji F itu dasar pengambilan keputusannya sama ya, apabila nilai signifikansinya itu lebih kecil dari 0,05 dan nilai F hitungnya lebih besar dari F tabel, maka dapat kita simpulkan bahwa terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Nah, begitu juga sebaliknya. Nah, kita langsung aja. Nah, di sini kita ke variabel view. Nah, ini tabulasi datanya ya.
untuk X1, X2 dan variabel Y. Nah, kita kembali ke aplikasi SPSS, kita masukkan aja di sini X1, X2 dan variabel Y. Nah, kemudian kita ke data view. Ya, kita copy untuk totalannya saja ya. Copy, kemudian kita masukkan ke sini. X2-nya juga. Nah, kemudian untuk variabel Y juga sama ya, kita masukkan totalannya. Oke. Nah, kemudian kita klik Analyze, Regression, Linear, kemudian variabel X-nya kita masukkan ke independent sini ya, variabel Y-nya kita masukkan ke dependent. Kemudian kita klik OK. Nah, kemudian akan muncul data seperti ini. Ya. Nah, inilah data yang nantinya akan kita interpretasikan. Nah, kita lanjut ya. Nah, ini dia interpretasinya. Di sini kalau untuk uji T, kita lihat di tabel yang ini ya, koefisien. Nah, sehingga untuk interpretasinya kita lihat di sini nih. Apabila nilai signifikansinya itu lebih kecil dari 0,05 dan nilai T hitungnya itu lebih besar dari nilai T tabel, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh ya antara variabel X terhadap variabel Y. Nah, kita lihat untuk X1-nya nilai signifikansinya ini adalah 0,411, di mana 0,411 ini lebih besar ya dari 0,05. Nah, di sini salah nih. Lebih besar dari 0,05 dan nilai T hitungnya itu minus 0,825, di mana ini lebih kecil dari nilai T tabelnya. Nah, kita ke T tabel dulu ya. Nah, untuk T tabel rumusnya itu adalah alfa dibagi 2, N kurang K kurang 1. N ini adalah jumlah dari responden ya. Kemudian K ini adalah jumlah variabel independennya. Nah, jumlah variabel independennya itu adalah 2 ya. Nah, sehingga kita dapatkan 0,02597. Nah, kemudian kita cari deh di T tabelnya. Nah, ini dia untuk T tabel. Kita cari yang 0,025 dan 97. Nih. Nah, kita dapatkan 0,19842 ya. Nah, kita dapatkan segini. Kita dapatkan tadi 1,98472 ya, tetapi biasanya kita hanya mengambil 3 angka di belakang koma. Nah, di sini saya udah masukkan ya 1,984. Nah, kita kembali lagi. Nah, nilai T hitungnya ini lebih kecil dari nilai T tabel ya. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis 1 itu ditolak, yang berarti tidak terdapat pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y. Nah, kemudian kita ke variabel X2-nya. Nah, nilai signifikansinya nih 0,000 dan nilai T tabel T hitungnya ini adalah 4,927. Nah, sehingga bisa kita katakan bahwa diketahui nilai signifikansinya ini adalah 0,000, di mana ini lebih kecil dari 0,05 dan nilai T hitung ini 4,927, di mana ini lebih besar dari nilai T tabel
ya T-tabelnya ini 1,984, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis 2 diterima, yang berarti terdapat pengaruh antara variabel X2 terhadap variabel Y, ya. Oke, jadi ini dia interpretasi untuk uji T. Selanjutnya adalah uji F. Nah, uji F ini kalian lihat dari tabel ANOVA ini. Nah, untuk uji F ini bisa kita tuliskan seperti ini ya, pengaruh X1 dan X2 terhadap Y. Nah, kita lihat dulu nilai signifikansinya nih 0,000, di mana ini lebih kecil dari 0,05, dan nilai F hitungnya adalah 12,140, di mana ini lebih besar dari 3,09. Nah, 3,09 ini adalah nilai dari F-tabel. Nah, gimana cara mencari F-tabel? Kita balik lagi ke sini. Nah, F-tabel ini rumusnya ya, K N kurang K ya. Nah, K ini adalah sama ya, jumlah variabel bebasnya, variabel X-nya ya. Nah, dan N ini adalah jumlah responden. Nah, jadi jumlah responden kita adalah 100, kita kurangin K-nya ini jumlah dari variabel bebasnya 2. Jadi kita dapatkan di sini 298. Nah, kita lihat, kita cari di F-tabel ya. Nah, di mana di sini 2 dan 98. Nah, hasilnya adalah 3,09. Nah, jadi seperti itu ya untuk mencari F-tabelnya. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis 3 ini diterima, yang berarti terdapat pengaruh antara variabel X1 dan X2 terhadap variabel Y. Ya, jadi seperti itu untuk uji F. Selanjutnya adalah uji koefisien determinasi atau R-square-nya. Nah, ini kita tinggal lihat dari R-square-nya ini ya, 0,200. Nah, sehingga kita bisa tuliskan, diketahui nilai R-square-nya adalah 0,200 atau 20%, yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh secara simultan antara variabel X1 dan X2 terhadap variabel Y sebesar 20%, dan sisanya itu adalah 80% itu dipengaruhi oleh variabel lain ya. Lain. Demikianlah video tutorial pengolahan data statistik karya ilmiah dengan menggunakan aplikasi SPSS. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.